Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya termasuk kita semua sampai hari kiamat. Baik, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali di kajian rutin di malam Ahad, di mana di pekan yang pertama di masjid ini kita mengkaji atau membahas kajian tafsir Al-Quran dari kitab Tafsir As-Sa'di atau Taisir Al-Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tafsir surah Al-Qadar. Maka pada malam hari ini kita akan membahas tafsir surah Al-Alaq. Seperti biasa, sebelum kita jelaskan tafsir berkaitan dengan surah ini dari Tafsir As-Sa'di, kita jelaskan beberapa poin penting berkaitan dengan surah ini dari kitab Awwalu Marratin Atadabbarul Quran. Surah ini atau surah Al-Alaq ini termasuk surah-surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad di periode Mekah. Artinya sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Bahkan surah Al-Alaq ini adalah khususnya 5 atau 6 ayat yang pertama merupakan ayat-ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jumlah ayatnya ada 19 dan surah Al-Alaq ini memiliki 2 nama. Yang pertama dinamakan dengan Al-Alaq yang artinya segumpal darah. Kemudian juga dinamakan dengan surah Iqra atau surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dinamakan dengan surah Al-Alaq untuk menjelaskan lemahnya manusia dengan menjelaskan awal penciptaannya, agar mengingatkan manusia bahwa manusia ini adalah hamba yang lemah. Dari ketiadaan kemudian Allah ciptakan dari segumpal darah yang tidak bisa apa-apa dan juga tidak memiliki apapun. Kemudian juga tadi disebutkan bahwa surah ini disebut dengan surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq karena Allah Subhanahu wa taala membuka surah ini dengan kalimat tersebut. Makanya disebut dengan surah Iqra atau surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian inti dari pembahasan surah Iqra atau surah Al-Alaq ini adalah berkaitan dengan afdalu ma yarfa'u wa yanfa'ul insan ilmul akhirah, bahwa perkara yang dapat mengangkat manusia dan paling bermanfaat baginya adalah ilmu, yaitu ilmu akhirat atau ilmu agama. Gitu ya. Karena dalam surah ini disebutkan khususnya di awal-awal surah
itu berkaitan dengan ilmu dan juga media ilmu, media pengajaran. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Rabbmu atau nama Tuhanmu yang menciptakan. Sesani menjelaskan, hadhihi surah awwalus suwaril Qur'aniyah nuzulan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Surah ini, yaitu surah Al-Alaq, adalah surah Al-Quran pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha nazalat alaihi fi mabadi'in nubuwah, karena surah yang mulia ini turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di permulaan kenabian beliau. Jadi jamaah sekalian, dari 114 surah atau 30 juz yang diturunkan selama 23 tahun, nah surah inilah yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengannya seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah berubah dari seorang manusia biasa menjadi seorang nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan diturunkannya surah Iqra ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Gitu ya. Idz kana la yadri mal kitab wal iman. Ketika itu atau sebelum diturunkannya Al-Quran kepada beliau, Nabi Muhammad SAW itu tidak mengetahui apa itu kitab, apa itu Al-Quran, dan juga apa itu iman. Ya. Makanya dalam surah Ad-Duha Allah mengatakan tentang beliau, wa wajadaka dhallan fahada, dan Allah mendapatkanmu dalam kondisi dhallan. Dhallan itu tersesat secara makna arti bahasanya, namun maknanya adalah bahwa beliau ketika itu atau sebelum diangkat menjadi rasul tidak paham apa itu Al-Quran, apa itu keimanan. Baru setelah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu, maka beliau pun mengerti apa itu keimanan, apa itu kitab yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu Jibril alaihi salatu wassalam birrisalah. Maka Jibril alaihi salam sebagai perantara dari Allah Subhanahu wa taala yang membawa wahyu kepada Rasulullah SAW datang kepada Nabi Muhammad SAW membawa risalah, pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amarahu an yaqra, dan memerintahkan kepada Nabi SAW untuk membaca. Nah, namun ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk membaca oleh malaikat Jibril, famtana'a wa qala ma ana biqari. Nabi menolak, tidak mau membaca dan mengatakan ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Aku tidak bisa membaca karena Nabi SAW belum paham apa yang harus dibaca. Gitu ya. Selain itu juga Nabi Muhammad SAW juga adalah nabi yang ummi, yaitu nabi kaum yang tidak bisa baca tulis, tidak paham hitung-hitungan, tidak paham tulisan. Nah, apakah ini sebuah kekurangan bagi seorang Nabi Muhammad? Nah, maka ini tidak. Ya, justru kondisi Nabi Muhammad SAW sebagai ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, justru menunjukkan bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat. Ya, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dibuat atau disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Seandainya Nabi Muhammad SAW itu bisa membaca dan bisa menulis, maka orang-orang akan menuduh beliau
bahwasanya Al-Quran itu ditulis oleh beliau. Nah, justru kondisi beliau ini sebagai ummi yang tidak bisa baca tulis ini atau buta huruf kalau bahasa kita, ini menunjukkan bahwa Al-Quran atau wahyu yang beliau bawa itu benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, seperti itu. Falam yazal bihi hatta qara'a. Sampai 3 kali oleh malaikat Jibril Nabi SAW disuruh untuk membaca. Dalam riwayat tadi disebutkan sampai dipeluk, sampai Nabi SAW itu kesulitan bernafas. Ya, ketika dipeluk oleh malaikat Jibril lalu dilepaskan. Kemudian dipeluk lagi untuk membaca, Nabi pun belum bisa membaca. Akhirnya pada yang ketiga kali Nabi SAW diperintahkan untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Fa anzalallahu alaihi, maka Allah pun menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Menciptakan apa? Umumal khalqi, segala sesuatu. Menciptakan seluruh makhluk yang ada dalam kehidupan ini. Gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, tulisan Bismillahirrahmanirrahim dengan tulisan Bismi Rabbika ini ada perbedaan. Nanti bisa Bapak Ibu cek di mushaf Al-Quran. Kalau tulisan Bismillahirrahmanirrahim itu setelah ba itu tidak ada alifnya, jadi langsung disambung Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sedangkan dalam Bismi Rabbika itu ada alifnya. Ya, ba kemudian alifnya diperlihatkan atau terlihat, kemudian baru sin Bismi Rabbika. Nah, ini menunjukkan bahwa kata Bismillahirrahmanirrahim atau yang disingkat dengan basmalah itu memiliki kekhususan dalam penulisan hurufnya. Itu ya, itu sedikit faedah. Baik. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk membacakan ayat yang pertama, yang mana di sana disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, maksudnya menciptakan segala sesuatu. Di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penciptaan manusia secara khusus. Khalaqal insana min 'alaq. Dia, yaitu Allah, telah menciptakan manusia dari 'alaq, segumpal darah. Ya, segumpal darah. Biasanya kalau di antara gaya bahasa Arab adalah kalau sesuatu yang khusus disebutkan setelah sesuatu yang umum, ini menunjukkan keistimewaan hal tersebut. Sebenarnya kalau Allah Subhanahu wa taala mencukupkan dengan ayat yang pertama, yaitu dengan mengatakan alladzi khalaq, yang telah menciptakan, maka sebenarnya manusia itu sudah masuk di dalamnya. Tapi dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala ingin menekankan kita sebagai makhluk yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala penyebutannya dalam surah ini, yaitu dengan mengatakan khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Makanya kata sesuatu disebutkan thumma khassal insana, kemudian Allah mengkhususkan manusia wa dzakara ibtida'a khalqihi, dan menyebutkan awal penciptaannya min 'alaq, dari segumpal darah. Ya. Falladzi khalaqal insana wa'tana bitadbirihi la budda an yudabbirahu bil amri wan nahyi. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus tentang penciptaan manusia. Di sini dijelaskan oleh Sa'di, alladzi khalaqal insan, yang telah menciptakan manusia dan memperhatikan pengaturannya. La budda an yudabbirahu. Maka sebuah kekhususan bagi Allah terhadap manusia adalah mengatur manusia dengan apa? Bil amri wan nahyi, dengan perintah dan larangannya. Berbeda dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ya. Jadi kalau ciptaan Allah yang lainnya, mereka beribadah kepada Allah tapi tidak disuruh dan dilarang. Nah, sedangkan manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada keistimewaan, yaitu ada tugas tambahan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu disebut oleh Sa'di
diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah dan larangan. Gitu ya. Makanya disebutkan di ayat yang kedua ini secara khusus tentang penciptaan manusia. Agar manusia agar manusia ingat kembali bahwa dia diciptakan itu berbeda dengan yang lainnya. Gitu ya. Wa dzalika bi irsalir rusuli wa inzalil kutub. Bagaimana perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dan tidak dibiarkan. Tapi apa? Wa dzalika bi irsalir rusul, dengan mengutus rasul kepada mereka. Dan juga wa inzalil kutub, dan menurunkan kitab kepada mereka. Gitu ya. Jadi tidak dibiarkan begitu saja seperti hewan. Ya hidup seenaknya, ya hidup sakaratmu kalau kata orang Jawa ya. Seenak dewe gitu ya. Tapi apa? Diatur. Diingatkan kembali tujuan penciptaannya dengan diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Walihada ata ba'dal amri bil qira'ati bi khalqihi lil insan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan setelah itu perintah untuk membaca, berkaitan dengan apa? Dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Yaitu di ayat yang ketiga Allah mengatakan, "Tsumma qala iqra wa rabbukal akram." Ya. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Gitu ya. Apa maksud dari al-akram di sini atau yang maha mulia? Ai katsirus sifat. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak sifat. Wasi'uha, dan juga betapa luasnya kemuliaan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Katsirul karam wal ihsan, banyak kebaikannya. Wasi'ul jud, betapa luas kedermawannya. Dan di antara bentuk kedermawannya, alladzi min karamihi, di antara bentuk kedermawanan atau kebaikan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk perhatian Allah terhadap manusia, tidak membiarkannya begitu saja, apa? An-'allama anwa'al ulum, mengajarkan kepada manusia berbagai macam ilmu. Makanya di ayat yang berikutnya, di ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa dirinya, yaitu apa? Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Gitu ya. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia apa yang belum dia ketahui. Kata Sa'di di sini, fa innahu ta'ala akhrajahu min batni ummihi la ya'lamu syai'an. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika mengeluarkan manusia dari perut ibunya, itu enggak tahu apa-apa manusia itu. Enggak ngerti mana makanan enak, enggak ngerti mana minuman yang enak, mana yang namanya uang, mana yang namanya harta dan sebagainya. Enggak ngerti apa-apa. Gitu ya. Wa ja'ala lahu as-sam'a wal basara wal fu'ad. Lalu Allah pun memberikan kepadanya pendengaran, penglihatan dan juga perasaan atau hati. Wa yassara lahu asbabal ilm, dan memudahkan baginya untuk mendapatkan jalan-jalan ilmu. Gitu ya. Belajar dari mulai mendengar orang tuanya, ya, mendengar dari orang-orang sekitarnya sehingga apa? Dia bisa bicara. Gitu ya. Kemudian melihat orang dewasa, tadinya dia cuma bisa oa-oa, akhirnya dia bisa merangkak sampai dia bisa berdiri, berlari, dan sampai sebesar ini, sampai Bapak Ibu sekalian bisa duduk di majelis ini. Gitu ya. Itu merupakan pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'allamahul Qur'an, maka Allah pun mengajarkan kepadanya Al-Qur'an. Wa 'allamahul hikmah, lalu mengajarkan kepadanya hikmah, yaitu sunnah. Wa 'allamahu bil qalam, dan juga mengajarkan kepadanya dengan pena. Alladzi bihi tuhfadzul ulum, di mana dengan pena itu ilmu dijaga. Wa tughbatul huquq, dan juga hak-hak itu ditentukan, dicatat, ya, utang piutang, gitu ya, transaksi dan sebagainya itu dijaga dengan pena. Wa takunu
rusulan linnas. Kemudian Nabi Muhammad SAW ini dijadikan salah seorang rasul yang diutus kepada manusia, tanubu manaba khitabihim, yang menjadi wakil atau duta dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Gitu ya. Falillahil hamdu wal minnah. Maka segala puji bagi Allah dan karunia adalah miliknya. Alladzi an'ama ala ibadi bihadhihi ni'am, yang memberikan nikmat kepada hamba-hambanya berupa kenikmatan ini. Yaitu apa? Tadi telah disebutkan, telah diciptakan oleh Allah. Selain diciptakan, tidak dibiarkan, tapi juga diajari. Ya, diberikan ilmu melalui pena. Gitu ya, mengajarkan kepada kita apa yang sebelumnya tidak kita ketahui. Gitu ya, seperti itu. Allati la yaqdiruna laha ala jazain wala syukurin. Yang mana nikmat-nikmat tersebut manusia tidak mampu membalasnya. Ya, tidak mampu membalasnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak mampu untuk mensyukurinya. Tsumma manna 'alaihim bil ghina wasi'atir rizq. Kemudian setelah itu, selain Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ilmu, juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia berupa kekayaan atau kecukupan dan keluasan rezeki. Gitu ya, keluasan rezeki. Namun rezeki yang berupa harta ini seringkali membuat lupa manusia. Sebagaimana yang terjadi di ayat berikutnya. Ya, di ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla innal insana la yatgha. Kalla, sekali-kali tidak. Innal insana, sesungguhnya manusia itu la yatgha, benar-benar melampaui batas. Jadi angkuh, jadi sombong, merendahkan orang lain. Ketika apa? Disebutkan di ayat yang ke-7, ar-ra'ahu istaghna. Ketika melihat dirinya serba cukup, dibuat kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Makanya ini pentingnya kita bermajlis seperti ini, agar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tidak membuat kita lupa, dan kita diingatkan oleh saudara-saudara kita di antaranya melalui pengajian dengan nikmat-nikmat tersebut agar kita tidak sombong. Gitu ya. Nah, saya tadi mengatakan berkaitan dengan ayat yang ke-6 sampai 8 ini, walakinnal insan li jahlihi wa zulmihi, akan tetapi manusia karena tabiatnya ini diciptakan dalam kondisi bodoh dan zalim, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ahzab, innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu benar-benar zalim dan juga benar-benar jahil. Idza ra'a nafsahu ghaniyan, ketika melihat dirinya itu kaya atau berkecukupan, biasanya apa? Tagha, dia melampaui batas. Wa bagha, menyombongkan diri. Wa tajabbara 'anil huda, dan angkuh dari petunjuk, enggak mau nerima kebenaran, enggak mau dinasihatin. Ketika apa? Ya, ketika diberikan harta yang banyak. Gitu ya. Seperti itu. Makanya kalau kita lihat sejarah para nabi dan rasul, kebanyakan umat yang menentang mereka itu dari kalangan mana? Dari kalangan orang-orang yang kaya. Ya. Seperti itu. Wa nasiya anna li rabbih, dan dia lupa manusia ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Ar-ruj'a, tempat kembali. Makanya disebutkan di ayat yang ke-8, inna ila rabbika ar-ruj'a. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Jadi ingat nih, orang-orang yang diberikan kekayaan, yang kekayaannya membuat dia sombong, melampaui batas, ingat bahwa dia itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, seperti itu. Walam yakhaful jaza, manusia yang tidak takut dengan balasan. Ya. Bal rubbama wasalat bihil hal annahu yatrukul huda bi nafsihi. Bahkan kekayaan yang membuat dia sombong, yang membuat dia angkuh, itu terkadang atau seringkali menjadikan dia meninggalkan kebenaran. Ya, meninggalkan kebenaran, enggak mau dengar nasihat. Ya, enggak mau ikut pengajian.
dan seterusnya. Dia meninggalkan petunjuk dengan sendirinya. Bahkan wa yad'u ghairahu ila tarkihi. Bahkan mengajak orang lain untuk meninggalkan petunjuk itu. Gitu ya. Sebagaimana terjadi pada Abu Jahal. Yang mana sebenarnya ayat ini asbabun nuzulnya itu turun kepada Abu Jahal. Yang apa? Yang disebutkan dalam ayat berikutnya bahwa Abu Jahal ini melarang Nabi Muhammad SAW untuk sholat di Masjidil Haram, di depan Ka'bah. Bahkan Abu Jahal ini yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengancam kalau Nabi berani sholat di Masjidil Haram, nanti tengkuknya ketika sujud akan diinjak-injak. Maka Allah pun mengancam dia dengan ayat ini. Dia dan orang-orang yang seperti dia. Gitu ya. Fayanha 'anis shalah, maka dia pun melarang untuk melaksanakan salat allati hiya afdalu a'malil iman. Di mana salat ini adalah amalan keimanan yang paling mulia. Gitu ya. Nah, ini maka di sini ada peringatan bagi orang-orang yang menghalangi manusia untuk beribadah kepada Allah, khususnya salat di masjid, maka diancam dengan ayat ini. Ya, seperti Abu Jahal. Abu Jahal dulu melarang Nabi Muhammad SAW untuk sholat di masjid, maka dia pun diancam dengan ayat ini. Gitu ya. Allah mengatakan, yaqullahu lihadhil mutamarrid al-'ati. Di ayat yang ke-9 sampai ke-14, Allah berfirman kepada orang yang angkuh dan sombong ini, yaitu Abu Jahal dan orang-orang yang seperilaku dengannya, yang melarang manusia untuk beribadah kepada Allah, khususnya salat di masjid. Apa kata Allah? Ara'aita alladhi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi tentang Abu Jahal ini, yang mana Abu Jahal ini melarang Nabi untuk salat di Masjidil Haram. Ara'aita ayyuhan nahi lil 'abdi idza shalla. Apakah kamu melihat, kata sesaat di sini, wahai orang yang melarang kepada hamba apabila ia salat, in kana al-'abdul musalli 'alal huda. Ya, berikutnya, abdan idza shalla, seorang hamba ketika dia melaksanakan salat, ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang salat itu, yaitu Nabi Muhammad, berada di atas kebenaran? In kana al-'abdul musalli 'alal huda. Apakah kamu lihat jika hamba yang salat ini, yaitu Nabi Muhammad, berada di atas kebenaran? Al-ilmu bil haqq wal 'amal bihi. Nabi Muhammad mengetahui kebenaran dan juga mengamalkannya. Au amara bit taqwa, atau memerintahkan selainnya untuk bertakwa. Maka kata saat di sini, fahal yahsunu an yunha man hada wasfuhu. Apakah baik, apakah layak orang yang sifatnya seperti ini dilarang untuk salat? Maksudnya bagaimana? Bagaimana bisa kamu, wahai Abu Jahal, melarang orang yang rajin salat, kemudian juga dia memerintahkan kepada kebaikan dan ketakwaan, kok dilarang salat? Gitu ya. Kok bisa-bisanya kamu seperti itu? Ya. Alaysa nahyuhu min a'zamil muhadati lillah wal muharabatil haq. Bukankah larangan Abu Jahal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah bentuk penentangan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan pengumuman perang terhadap kebenaran. Jadi ya, seperti itu. Fa innan nahya la yatawajjahu illa liman huwa fi nafsihi ala ghairil huda. Nah, karena larangan ini tidak diarahkan kecuali ya kepada orang yang dalam dirinya itu tidak berada di atas petunjuk. Au kana ya'muru ghairahu bi khilafit taqwa, atau memerintahkan selainnya selain kepada ketakwaan. Artinya apa? Kalau mau laranglah orang yang bukan mengajak kepada ketakwaan. Kalau mau laranglah orang yang tidak sholat. Kok ini malah sebaliknya, orang yang sholat di Masjidil Haram, yaitu Nabi Muhammad, kemudian dia memerintahkan kepada petunjuk dan ketakwaan, ini malah kamu larang, wahai Abu Jahal.
Gitu ya, seperti itu maksudnya. Nah, baru kemudian Allah mengatakan tentang Abu Jahal, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? An-nahi bil haqq, maksudnya yang melarang dari kebenaran ini, wa tawalla 'anil amr, dan berpaling dari perintah. Ya. Ana yakhafullaha wa yakhsha iqabahu, tidakkah ia takut kepada Allah dan takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala? Itu ya. Kemudian Allah menegaskan, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa Allah itu melihatnya? Melihat apa? Ma ya'mal wa yaf'al. Melihat apa yang dilakukan oleh Abu Jahal ini, atau orang-orang yang perilakunya sama dengan Abu Jahal. Kenapa dia nggak takut? Apakah nggak takut kepada Allah? Ya, melarang orang untuk sholat di masjid, melarang orang untuk berdakwah, ya, dia tidak takut kepada Allah. Nah, padahal Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Itu ya. Nah, makanya dalam sebuah hadis atau athar di sirah disebutkan bahwa ketika Abu Jahal itu ingin melukai Nabi Muhammad SAW ketika beliau sujud di Masjidil Haram, maka seolah-olah ada parit dari api di hadapannya. Itu ya. Nah, ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Jahal yang berani mengganggu Nabi Muhammad SAW di Masjidil Haram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam sekaligus menantang Abu Jahal dan orang-orang yang seperilaku dengannya dengan mengatakan, kalla la illam yantahi. Sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, tidak mau berhenti mengganggu Nabi, melarang Nabi salat di masjid, melarang Nabi berdakwah, maka apa kata Allah? La nasfa'an bin nasiyah. Niscaya kami akan tarik ubun-ubunnya, tarik ujung kepalanya ini kemana? Ke dalam neraka. Gitu ya. Sesekali mengatakan di sini, thumma tawa'adahu in istamarra ala halihi. Kemudian Allah mengancam dia apabila ia terus melakukan hal tersebut dengan mengatakan, kalla la illam yantahi. Ya, sekali-kali tidak, jika dia tidak berhenti amma yaf'alu wa amma yaqulu wa yaf'al, dari apa yang ia katakan dan dia perbuat, la nasfa'an bin nasiyah, maka kami akan cabut atau ambil ubun-ubunnya. Ai la da'khudanna bi nasiyati akhdan anifan, kami benar-benar akan mencabut ubun-ubunnya dengan keras. Wa hiya haqiqatun bidzalika, dan itu merupakan hakikat yang sebenarnya. Benar-benar dia akan ditarik kepalanya di neraka. Fa inna nasiyatun kadzibatun khati'ah. Mengapa ubun-ubunnya ditarik? Karena nasiyatin kadzibatin khati'ah. Karena ubun-ubun orang ini adalah ubun-ubun orang yang mendustakan dan juga durhaka atau suka berbuat dosa. Maksudnya apa? Ai kadzibatun fi qawlihi, dusta perkataannya, khati'atun fi fi'lihi, dan juga salah perbuatannya. Itu ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam lagi sekaligus menantang, falyad'u nadiyah. Ya. Maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolong Abu Jahal ini. Ya, falyad'u hadzal ladzi haqqo 'alal 'adzab. Maka hendaklah Abu Jahal yang berhak untuk mendapatkan azab ini hendaknya ia panggil nadiyah, ai ahli majlisihi wa ashabihi, yaitu teman-temannya dan sahabat-sahabatnya, wa man haulahu, dan orang-orang di sekitarnya, ya, liyu'inu ala ma nazala bihi, untuk menolong dia menyelamatkan dari azab yang akan menimpanya. Ya. Maka Allah pun akan balik mengancamnya dengan mengatakan, sanad'uz zabaniyah. Maka kami akan memanggil az-zabaniyah, ya, untuk menghadapi tadi Abu Jahal dan kaumnya, ya, dengan memanggil siapa? Az-zabaniyah. Siapa az-zabaniyah? Ai khazanatu jahannam,
Zabaniyah itu adalah penjaga neraka jahanam. Untuk apa Allah memanggil Zabaniyah? Li akhdhihi wa uqubatihi, untuk menyiksanya dan menghukumnya. Gitu ya. Falyanzur ayyul fariqaini aqwa wa aqdam. Maka hendaklah ia melihat mana dari kedua kelompok ini, kelompok Abu Jahal dan kaumnya, dan Allah Subhanahu wa taala beserta malaikat-malaikat itu Zabaniyah, siapa yang lebih kuat? Nah, tentu kita bisa menjawab, tentu yang kuat adalah Allah dan bala tentaranya dari malaikat. Fahadi halatun nahi wa ma tawa'ada bihi minal uqubah. Maka beginilah kondisi orang yang melarang orang lain untuk beribadah kepada Allah dan juga mengajak manusia kepada petunjuk dan ketakwaan. Maka dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, dan terbukti bagaimana kondisi Abu Jahal baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia mati di perang Badar dalam keadaan terhina, gitu ya. Dan nanti di akhirat dia akan ditarik oleh Zabaniyah untuk masuk ke dalam neraka Jahannam wal iyadu billah. Ya. Kemudian di ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-19, wa amma halatul manhi. Adapun kondisi orang yang dilarang, siapa? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa amarahu Allah alla yusghiya ila hadan nahi. Maka Allah memerintahkannya untuk tidak menggubris orang yang melarang ini, yaitu tidak menggubris Abu Jahal. Wala yanqadu linahi, dan juga tidak tunduk, tidak patuh kepada larangannya. Jadi nggak usah didengar Abu Jahal itu. Kalau mau salat aja di Masjidil Haram, nggak usah dihiraukan. Ya. Faqala, lalu Allah mengatakan, kalla la tuti'hu. Sekali-kali tidak, la tuti'hu, janganlah engkau menaatinya wahai Nabi Muhammad, ya. Ay fa innahu la ya'muru illa bima fihi al-khasarah, karena dia tidak menyuruh kecuali kepada kerugian, yaitu apa? Meninggalkan salat, gitu ya. Wasjud, dan sujudlah li rabbika, kepada Rabbmu, waqtarib, dan mendekatlah kepadanya. Minhu fis sujudi wa ghairihi min anwa'it ta'at wal qurban, yaitu mendekatkan diri kepada Allah baik dalam sujud maupun di luar sujud, berupa ketaatan-ketaatan dan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha kulluha tudni min ridahu wa tuqarribu minhu. Karena ketaatan tersebut itu mendekatkan seseorang kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza 'amun likulli nahin 'anil khairi wa likulli manhiyin anhu. Dan surah ini berlaku umum bagi setiap orang yang melarang dari kebaikan. Yang di sini dicontohkan dengan salat, dan juga melarang orang untuk mengajak kepada kebaikan. Gitu ya? Seperti itu. Wa likulli manhiyin anhu, dan juga mencakup orang yang dizalimi, yang dilarang untuk salat dan juga dilarang untuk mengajak manusia kepada petunjuk dan ketakwaan. Ya, seperti itu. Wa in kanat nazilatan fi sya'ni Abi Jahal, meskipun sebenarnya surah ini turun kepada atau tentang Abu Jahal. Hina naha Rasulullah SAW anis salat wa 'adzabahu wa adahu, ketika Abu Jahal ini melarang Rasulullah SAW untuk melaksanakan salat, dan juga dia berani menyiksa dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Karena dalam kaidah ilmu tafsir disebutkan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Karena ibrah dari ayat itu adalah berdasarkan keumuman ayatnya, bukan tentang khusus suratnya ini turun tentang apa. Itu ya, seperti itu. Karena Al-Quran ini bukan untuk Nabi Muhammad saja, tapi juga untuk seluruh manusia. Itu ya, seperti itu. Baik. Nah, selesai sudah penjelasan tafsir Sa'di terhadap surah yang mulia ini. Kalau dibahas secara lebar ini sangat panjang sekali ya, apalagi tentang perjalanan pertama Nabi Muhammad SAW mengemban tugas risalah. Gitu ya. Baik, apa saja faedah atau manfaat yang bisa kita ambil dari surah Al-Alaq, surah yang mulia ini?
Saya kutip dari buku yang tadi saya sebutkan di awal kajian, yaitu Awwalu Marratin Atadabbarul Quran. Di antara faidah yang bisa kita ambil dari surah ini, yang pertama adalah bahwa kalimat atau kata pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah kata Iqra, bacalah. Ini menunjukkan bahwa kita, yaitu umat Islam, punya identitas. Yaitu apa identitasnya? Kita ini adalah umat yang suka membaca dan juga dekat dengan ilmu, gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan wahyu, yang mana wahyu merupakan sumber utama ilmu dunia dan akhirat. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, maka rajinlah membaca, rajinlah belajar, khususnya ilmu agama yang bersumber dari langit, berupa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, diantaranya kajian tafsir seperti ini, gitu ya, agar kita mendapatkan kemuliaan. Kemudian yang kedua, di sini terdapat isyarat agar kita perhatian dengan media yang bisa menjaga dan menyebarkan ilmu. Di sini dicontohkan dengan apa? Dengan pena, gitu ya. Jadi apapun sarana yang bisa menyebarkan ilmu, nah, termasuk sekarang melalui sosial media, termasuk juga mic ini. Kalau nggak ada mic, saya mungkin harus teriak-teriak keras ini, gitu ya. Tapi dengan adanya ini, alhamdulillah, saya tidak perlu teriak keras. Sehingga apa? Kita harus perhatikan hal seperti ini. Sosial media, gitu ya, membagikan ilmu kepada dunia maya, itu juga termasuk dalam hal ini. Gitu ya. Kalau di sini di surah ini yaitu berupa membaca dan pena, yang merupakan alat untuk menyebarkan dan menyimpan ilmu. Kemudian yang ketiga, ilmu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk bisa mengenal Allah. Gitu ya. Karena kalau kita tidak belajar, tidak mau belajar, kita tidak akan mengenal Allah. Juga dengan ilmu kita bisa taat kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk taat bukan tanpa ilmu, tapi dengan ilmu, harus belajar. Nah, itu ya. Dan juga agar bermanfaat bagi manusia. Maka barang siapa yang menggunakan ilmu untuk selain ketaatan kepada Allah, maka dia telah melampaui batas. Gitu ya. Ini berapa menit lagi ya, Isa? 2 menit lagi ya. Baik, sedikit lagi. Kemudian faedah yang keempat, barang siapa yang ingin dekat kepada Allah, baik di dunia maupun di akhirat, maka perbanyaklah sholat. Gitu ya. Kemudian yang kelima, setiap ilmu dan penemuan yang ada di alam semesta ini itu merupakan atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Gitu ya. Sebagaimana Allah mengatakan, "Allamal insana ma lam ya'lam." Kemudian yang keenam, tadi dalam surah Al-Alaq Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang melarang salat. Ya, yang melarang salat saja sudah diancam sedemikian keras, apalagi orang yang membunuh orang yang salat. Ya, membunuh orang yang mengajak kepada Allah. Ini lebih dahsyat lagi hukumannya. Gitu ya. Kemudian yang ketujuh, ya, adalah untuk memperbanyak sujud, ya, agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, adalah surah ini dimulai dengan kata Iqra, ya, atau membaca, yang merupakan sarana untuk mempelajari ilmu. Kemudian ditutup dengan tugas kita sebagai manusia, yaitu apa? Beribadah. Wasjud waqtarib. Sujudlah dan dekatkan dirimu kepada Allah. Artinya apa? Kita belajar ini tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, bukan hanya sekedar untuk mengumpulkan, mengoleksi ilmu, tapi agar kita lebih mengenal Allah, kemudian kita beribadah kepadanya dengan baik.
Barangkali itu saja kajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan surah Al-Alaq. Semoga kita bisa mengambil manfaat darinya. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.